Batang, Provinsi Jawa Tengah. Dengan saya sendiri, Ibu Mujiah, dan sebelah kanan saya Senjawa Ibu Supriyanto. dan sebelah kiri saya Nurul Kiawati. kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk profesi akademik selama 2 Bapak, sebelum melaksanakan coaching dilaksanakan ada beberapa pertanyaan terhadap Bapak. Yang pertama yaitu Bapak ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana nanti dalam proses coaching. Yang akan saya kembangkan adalah pertama itu mendengarkan aktif pasien atau kehadiran memberikan pertanyaan yang tersebut. Yang kedua, bagian mana yang nanti Bapak inginkan untuk saya amati? Yang nanti diamati itu pertama adalah mendengarkan secara aktif, yang kedua pertanyaan yang berbobot. Yang ketiga, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan yang akan kita lakukan bersama di ini? Saya akan berusaha nanti coaching itu dapat mendapatkan solusi dari permasalahannya sehingga coaching ini dapat menyelesaikan semua permasalahan. Baik Bapak, cukup sekian dulu pertanyaan dari saya. Ini ialah pertanyaan prasubstansi. Nanti setelah pelaksana coaching ada pertanyaan berikutnya. Silahkan Bapak untuk melaksanakan proses coaching. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Nurul, selamat siang, apa kabarnya Bu? Hari ini Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Senja, hari ini saya sehat. Bu, sebelum kita nanti melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan untuk Bu Nurul. Pertama nanti apa yang akan didiskusikan tentang rubrik. Sudah dengar Bu Nurul ada yang mau disampaikan atau diceritakan, begitu Bu? Betul Pak, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Pak Senja. Oke, tapi sepertinya kita nggak punya banyak waktu Bu. Mungkin sekitar 15 menit atau 20 menit untuk kita melakukan percakapan. Lalu apa Bu yang mau disampaikan Bu? Oh iya Pak, begini Pak, nah, ini terkait dengan kegiatan di sekolah yang buruk menurut saya ya. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan penyampaian materi pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional saja. Ini ceramah lagi Pak. Padahal kan kita ketahui bersama Pak, yang perkembangan zaman semakin canggih ya, teknologi pembelajaran juga semakin besar, tapi guru-guru di sekolah itu tidak mau terjadi perubahan, jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja. Nah, sehingga pembelajaran itu jadi kurang bervariatif seperti itu Pak. Kalau saya garis bawahi, berarti permasalahan dari sebuah permasalahan ini adalah pembelajaran dari teman-teman guru ini kurang bervariatif. Betul Pak, medianya ataupun model pembelajarannya masih model yang lama begitu Pak. Kira-kira dari percakapan kita ini apa sih yang ingin Ibu Nurul dapatkan dari hasil ini? Saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran Pak. Jadi nanti Bu Nurul harapkan adanya perubahan Bu. Iya. Kira-kira perubahan apa Bu yang ingin didapatkan?
saya ingin adanya perubahan misalnya dalam hal penyampaian metodenya, model atau media pembelajarannya yang lebih bervariatif, Pak. Misalnya saja menggunakan berbagai aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti Pusi yang sekarang sedang marak digunakan, atau hanya sekedar membuat slide presentasi seperti PowerPoint juga itu sudah lebih baik, Pak, daripada hanya mengandalkan metode ceramah saja tanpa adanya media apapun. Jadi ya supaya lebih bervariatif saja seperti itu, Pak. Dari Bu Nurul yang disampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan bervariasi metode atau model atau media itu dikatakan adalah kondisi yang ideal, Bu, berada di level 10. Kira-kira sekolah Ibu Nurul ini sekarang di berapa level, Bu? Level berapa, Bu? Ya, sepertinya masih ada di level 5, Pak. Ini karena di sekolahan itu lebih banyak guru-guru senior, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi menurut saya seperti agak sulit. Jadi mungkin saat ini masih di level 5, Pak. Oke. Di kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa nih nantinya bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah itu? Mungkin bisa ditingkatkan sampai level 7, Pak, ya. Karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi itu memang agak sulit, mengingat guru-gurunya kebanyakan masih senior. Jadi mungkin dari level 5 ke level 7 masih mungkin dilakukan seperti itu. Di perubahan dari level 5 ke 7 ya, Bu, kira-kira usahanya apa, Bu, yang dilakukan? Sebenarnya saya juga masih memikirkan, Pak, apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu atau antara saya dengan rekan guru secara face to face, Pak. Tapi bergantian seperti itu, Pak. Oke. Untuk mentoring nanti Ibu Nurul akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingan. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Ibu Nurul lakukan atau diterapkan? Bisakah teman-teman itu merasa nyaman dengan penyampaiannya, Bu? Mungkin kalau bukan dengan mentoring saja, coba nanti konsultasi dengan kepala sekolah atau dengan wakil kepala sekolah untuk kurikulum, ya, Pak, untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya untuk peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang bervariatif, Pak. Berarti Bu Nurul nanti sudah merencanakan tentang mentoring, pendampingan, pelatihan atau workshop ini. Nah, dari ketiganya ini berapa, Bu, kira-kira untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat terselesaikan untuk yang mana, Bu? Sepertinya yang mentoring itu, Pak, karena kalau untuk yang pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang. Nah, terus waktu juga tidak sebentar, ya, Pak. Kemudian biaya juga harus mencari narasumber juga yang kompeten. Jadi untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman dilakukan oleh guru adalah yang mentoring. Alhamdulillah, ya, Pak, tadi sudah selesai melaksanakan kegiatan dengan Ibu Nurul, ya. Tadi pelaksanaan sudah berjalan dengan baik dan lancar. Kalau saya lihat tadi, Bapak, perasaan Bapak seperti apa setelah melaksanakan coaching tadi? Saya merasa senang, Bu, karena kompetensi yang saya harapkan sudah tercapai dan bisa bercerita banyak dengan coaching sehingga permasalahan coaching ini dapat diselesaikan.
Selanjutnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Bapak. Yang pertama yaitu, baik Bapak, kalau kita merujuk pada indikator ketercapaian pengembangan dari Bapak, harapan pada kompetensi coaching Bapak, apa yang sudah Bapak lakukan pada proses coaching tadi? Ya Bu, setelah saya melaksanakan coaching, tadi saya sudah mampu untuk fokus terhadap coaching, yaitu mendengar coaching dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dan sesuai dengan alur kita, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Oh iya, ya berarti sudah tercapai tujuan atau indikator pengembangan yang Bapak harapkan ya? Menurut saya itu. Oh iya Pak. Selanjutnya boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi. Berdasarkan observasi tadi, menurut saya percakapan tadi sudah berjalan dengan baik, di mana Bapak dalam coaching tadi sudah melaksanakan sesuai dengan alur perintah, dan Bapak sudah menanyakan tujuan dalam coach itu mengarahkan untuk mengidentifikasi permasalahan, merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahannya, dan Bapak sudah memancing beliau untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan aksinya, dan Bapak tadi sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching, di mana Bapak tadi sudah fokus dengan coach, artinya Bapak sudah melakukan kehadiran penuh. Bapak juga sudah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Menurut saya itu sudah sangat baik Bapak lakukan, dan Bapak sudah mampu mencapai sesuai dengan harapan saat percakapan prasupervisi sebelumnya tadi. Kompetensinya sudah tercapai. Dan pertanyaan yang keempat yaitu, bagaimana pendapat Bapak mendengar umpan balik ini? Saya merasa senang mendengar tadi Ibu, dan sangat berterima kasih atas umpan balik yang Ibu berikan. Sama-sama Bapak. Sekarang dari pelaksanaan coaching yang Bapak laksanakan tadi, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan selanjutnya? Untuk rencana yang akan saya kembangkan, yaitu akan terus-menerus melakukan pelatihan dengan lebih intensif, dengan mendengarkan secara aktif maupun merumuskan pertanyaan yang lebih efektif. Baik Pak, semoga kompetensi tersebut dapat Bapak kembangkan sesuai dengan harapan Bapak nantinya ya, dan banyak melakukan praktik coaching. Ya Bu, saya akan berusaha melaksanakan latihan dalam kegiatan coaching, dan kedepannya akan lebih baik lagi. Amin. Kira-kira apa ada hal lain yang ingin disampaikan lagi Bapak? Menurut saya sudah cukup. Baik Pak, kalau begitu sampai bertemu lagi ya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Kampung.